and happy watching. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafizur Royhan. Di sini saya sebagai host, dan kali ini saya akan membahas tentang suatu masalah yang tentunya semua orang tidak tahu. Apa saja itu? Yang pertama tentang wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan pengaruh ketahanan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini saya tidak sendiri, saya kedatangan tamu yang tentunya akan menemani saya untuk membahas ketika masalah ini. Baik, silahkan Mas Haki dan Mas Bagas. Ya, bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Anak atau dia? Melu harap. Ketularan ini. Iya. Saya. Ada. Kabar saya alhamdulillah baik ya. Baik. Anda sendiri? Alhamdulillah, Masya Allah ada musik. Jadi tenangin deh. Iya, pengganggu dia. Iya. Oke, jadi kita gini bro, kita akan bahas masalah, nggak masalah ya apa ya, tentang mungkin biar tahu lah ya. Pembicaraan. Topik pembicaraan yang pertama itu tentang wawasan Nusantara, ketahanan nasional dan pengaruh ketahanan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita mulai dari yang pertama dulu, tentang wawasan Nusantara. Pertanyaannya, apa sih wawasan Nusantara itu menurut Mas Edi? Menurut saya, Ya. jadi wawasan Nusantara itu kan pandangan. Jadi wawasan Nusantara itu adalah pandangan kita terhadap bangsa kita sendiri. Wawasan itu adalah pandangan. Pandangan. Nusantara itu kan adalah sebuah Negara. kepulauan, kesatuan kepulauan. Jadi itu kan pandangan kita terhadap negara kita atau kesatuan kepulauan dari bangsa Indonesia itu. Terus apa saja yang harus kita ketahui dalam hal tersebut? Ya, kita harus memahami bangsa kita sendiri, dari budaya, etnik, kultur. Itu kan wawasan Nusantara. Bisa dari makanan khas, itu adalah wawasan. Terus Kayak seperti lontong gitu ya. lontong kono, Kalau lontong itu berarti termasuknya wawasan kuliner. iya, itu wawasan kuliner masuk. Berarti bukan masuk ke wawasan Nusantara. Iya, kalau Tapi kan itu kan juga kita harus Ya, harus tahu. memahami. Ya. Kalau wawasan Nusantara berarti kita harus memahami budayanya, terus suku bangsa. Suku bangsa. Iya. Seperti itu. ya. Jadi menurut Mas Haki, wawasan Nusantara itu adalah cara pandang. Iya. Cara pandang masyarakat apa seseorang Seseorang terhadap bangsa itu, suatu kepulauan. kepulauan. Iya, seperti itu ya. Iya. Mas Bagas sendiri? Apakah Anda sama jawabannya dengan Mas Haki? Harusnya tidak, harusnya. Harusnya tidak. menurut buku yang pernah siapa? Iya. Ada bukunya ya, Mas. Berarti bukan menurut Anda. Iya, menurut Oh. buku. Bukan buku sih ini, artikel ya. Iya. Ya, lanjut. Menurut artikel yang pernah saya baca, wawasan Nusantara menurut ganti lagi nih Kan ini lagi. Profesor Man Usman. Mas Usman. Iya. Mas Saya sih belum pernah ketemu sih. Oh iya. Jujur saya pingin gitu. Menurut Profesor Man Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Sebagai warga Indonesia, kita harus mencintai bangsanya.
We love Indonesia. Gimana? Coba ulangi. Jadi ini tuh intinya kita itu harus mempunyai pikiran jangka panjang untuk menguasai wawasan. Apa itu wawasan Nusantara? Ya itu pertanyaannya. Itu apa pertanyaannya itu? Ya makanya itu. Iya, Ini jawab. mau saya bayar. Iya. Dari apa? Wawasan Nusantara itu apa? Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai Hah? diri, Hah? dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Jadi kita harus mengetahui apa sih yang ada di negara kita. Oh berarti kalau di negara lain bukan wawasan Nusantara? Bukan, Nusantara itu Indonesia. Indonesia. sendiri. Kalau di negara lain berarti wawasan Luar negeri. Luar negeri dong. Iya, ya luar negeri. Wawasannya Eropa, Asia. Gitu. ini menurut Mas Usman. Iya. Tapi kalau menurut saya nih, Nah, menurut anda sendiri, ya sama sama Mas Haki apa Mas Usman? Pak Usman. Pak Usman ya. Sebelum kita mengetahui wawasan Eropa atau Asia, kita harus mengetahui Harus mengetahui apa itu Indonesia, iya. apa yang ada di Kita harus- Nusantara gitu. Karena itu tempat kelahiran. Tempat kelahiran. Oke, jadi seperti itulah ya cara pandang. Tentang wawasan Wawasan Nusantara itu cara pandang seseorang mengenai suatu kepulauan yang khususnya itu negara kita sendiri, Ya, terus sekali. Pak. Indonesia. Indonesia. Anda bukan dari Indonesia. Saya ada keturunan. Ceritanya panjang. Ceritanya panjang. Yaitu Mm-mm. kita harus mengetahui asal usul kita. Mm-mm. Itu adalah Iya. sebagai salah satu bentuk upaya kita untuk mengetahui asal usul Nusantara. Oke. Dan Anda juga harus mengetahui apa bedanya pribumi dan Hindu. Sudah, saya boleh tanya. Iya. Kalau menurut Mas Raihan sendiri, wawasan Nusantara itu apa sih? Saya tidak tahu, makanya saya ngundang Anda. Tapi setelah kita jawab, apa yang Anda dapat Pikirkan. simpulkan? Ya itu tadi. Jadi wawasan Nusantara, cara pandang masyarakat tentang negara itu sendiri, tentu khususnya Indonesia, karena Nusantara itu tidak ada di negara lain, iya kan? Iya, betul. Iya kan? Betul. Iya kan? Bener kan? Benar. Nah, iya. Iya. Oke. Lanjut ke jadi wawasan Nusantara sudah selesai. Ya. Topiknya tadi kita ganti ke ketahanan nasional. Oke, ketahanan nasional itu apa sih? Menurut Mas Bagas? Menurut saya, Iya. sebentar Mas, menurut saya itu udah bikin PowerPoint tapi lupa. Sama Mas, ini saya juga sudah bikin tapi kok Apa tadi pertanyaannya? Ketahanan nasional. Menurut Mas Bagas Ah, sendiri. oke. Jadi ketahanan nasional itu kita sebagai warga. Itu menurut Anda, Iya, menurut Iya. saya. bukan Mas Usman lagi. Pak Usman udah lewat. Oh iya, ada lewat. Iya, ketahanan nasional adalah Kalau salah nggak apa-apa lah. ya nggak apa-apa. Ya. Kita di sini belajar, bro. Oke. Nah, Jadi menurut saya ketahanan nasional adalah kita kan sebagai warga Indonesia ya, Iya. itu memiliki kewajiban untuk menahan Untuk menahan serangan teroris. Indonesia. Itu salah satunya. Teroris pun bukan masalah tembak-tembak. Tapi menurut penampilan Anda seperti teroris. Kok seperti itu? Pelmangan, ge. Iya. Sudah. Jadi menurut Anda ketahanan nasional itu adalah menurut Anda ketahanan nasional adalah kita sebagai warga Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengamankan tanah air. Menjaga itu bukan dalam artian dalam bentuk tembak-tembakan loh Mas. Tentang kayak contoh kecil aja lah, contoh kecil membuang sampah. apa itu termasuk ketahanan nasional, Iya. bukan kebersihan nasional. Ya itu termasuk Mas. Oh, Terus kayak contoh jangan rasis. jangan rasis ya. Contoh kayak tadi Anda sendiri ngomong kalau saya teroris. Kalau saya gak terima Anda sama saja. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Ya maaf kalau gitu, maaf ya. Nggak apa-apa. Jadi menurut Mas Bagas ketahanan nasional itu
suatu kewajiban bagi Seluruh seluruh rakyat. rakyat ya, untuk mempertahankan negara itu sendiri. Iya. Ya. Contohnya seperti tadi apa? Membuang sampah pada tempatnya Iya. Ini jangan rasis. dan tidak rasis. Itu contoh kecil. Iya. Contoh besar seperti Kayak di Papua itu. teroris. Ya, untuk Mas Gadi sendiri, apakah sama pendapat Anda? dengan sedikit ya. Sedikit sama ya? Sedikit sama. Hmm. Saya akan menjelaskan dari pengertian ketahanan nasional menurut saya itu adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman seperti gangguan ataupun hambatan dari dalam maupun luar negeri. Oh, berarti kurang lebih seperti Mas Bagas ya? Ya, kita kan ketahanan nasional, jadi kita harus mempertahankan kita dari segala ancaman seperti terorisme, terus kayak bentuk-bentuk aksi unjuk rasa seperti itu. Terus kalau luar negeri sih bentuk ancamannya ya sekarang itu ya, wah seperti seperti Oh. seperti Santai, Mas, serangan santai. Santai, kayak santai. produk-produk luar negeri itu lebih dominan Oh, iya. menyerang ke Ke negara. negara kita. Jadi orang Indonesia itu sendiri ya suka ya Oh, malah berarti- lebih menyukai produk luar negeri daripada produk. Oh, itu termasuk sebuah ancaman. Iya, ancaman negara itu. Bisa dibilang itu sebuah ancaman negara. Iya. Karena itu Sekarang dari pun luar. Iya. kita masih dijajah oleh Cina. Iya itu. Secara tidak langsung kita ini dijajah ya. Iya. Iya, betul sekali. Tapi itu enggak loh, enggak harus gitu. Hmm. Nanti takutnya ini Oh. video. Ah. Oh, iya. Ya nanti untuk para editor ditit gitu aja. Bagi Anda. Ya nggak suka, tinggal ditit. Seperti itu. Ya. Mohon maaf nih Iya. Mas, saya mau menyinggung sedikit. Kan tadi kan masalah aksi unjuk rasa. ya? Unsur aksi unjuk rasa. Iya. Nah, itu termasuk ancaman. Ancaman itu termasuk ancaman. Ancaman. Itu cara biar kita merubah sebuah ancaman menjadi hal yang baik itu seperti gimana? Kalau menurut saya unjuk rasa itu bukan sebuah ancaman. Apa maksudnya? Sebuah protes. Itu termasuk apa ya? Kritik dari masyarakat yang bentuknya itu seperti demo. Dan adanya unjuk rasa karena tidak ada apa namanya? Apa namanya? Pemerintah tidak melakukan apa yang masyarakat inginkan. Oh, tidak membuka kotak saran kayak gitu. Kayak misal nih, coba Mas ini ingat ya, seperti pas demo RUU KUHP. Oh iya, saya ingat 8 Oktober Iya. tahun kemarin. 8 Oktober. Iya. Yang di Jogja kayaknya. Oh iya, itu di Jogja. Kan Jogja itu. Iya, Jogja sampai Ya. mati berapa Banyak gitu. sih, banyak. Itu kan beberapa daerah juga ada. itu kan sebuah demo ya, tapi tidak Menggunakan etik. etik. Ah. Itu merusak fasilitas umum loh. Iya. Tapi kalau menurut saya itu kesalahan dari si pemerintah itu. Maksudnya tidak ditanggapi secara langsung gitu. Unjuk rasa boleh-boleh aja, tapi Harus ada aturannya. kita juga punya etika. Iya. Unjuk rasa juga punya etika kan. Enggak apa? Itu para provokator. Tidak semua barang yang ada di jalan dihancurkan begitu saja. Harusnya Itu kita sama harus tertib, saja merusak merusak fasilitas yang sudah dibuatkan oleh pemerintah. sama aja kayak nggak mempertahankan. Ah. Ya, iya. kan kita sebagai warga negara seharusnya menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat suatu negara kita sendiri. Iya. Kita harus memiliki tanggung jawab, kita harus Iya. menjaga negara kita. Dan setiap orang harus punya sifat itu. Iya, kita harus membela negara kita. Mas nggak ada minum apa? Kru, ngobe, lagi. Dari tadi saya tuh nggak ada Iya, minum. maaf ya mas, maaf. Pak. Mencer gitu. Ini. Apa? Ini air ada, nggak ada air? Mana? Oh nggak ada ya. Nggak ada bro. Jadi saya boleh buka jaket? Nggak apa-apa. Buka baju nggak apa-apa. Anda mau telanjang? Ya nggak apa-apa. Jangan. Saya- Ini nanti disensor. Silakan, silakan. Ini nanti disensor, jangan. Apakah ini udut ini mencerminkan yang hal tidak baik? Dilihat dari bentuknya dan fotonya itu tidak baik.
karena nanti itu dikasih keterangan aja. Oh, iya. 18+. 18+. Tapi jangan Ya, Mas. berpikiran Editor. neko-neko. Boleh dilanjut aja. Iya. Itu durasi sudah itu tuh. Sudah panjang. Oh iya, kan kita harus membahas yang lain. Oh iya. Gitu. Ingat Kan- durasi. Ya kita juga perlu Salah lama. Bukan. Kita kan Oke lanjut. Jadi ketahanan nasional itu apa tadi? bentuk Sikap sikap masyarakat lah ya. Bukan hanya di Indonesia saja, tapi di negara lain juga wajib mempertahankan. wajib menentukan pertahanan apa negara itu sendiri. Ya. Soal ini mas, mohon maaf ya. Ya. Kita kan warga Indonesia. Itu harus ada contoh. Nah itu contoh dari negara lain atau negara sendiri. Contoh Mempertahankan negara Salah satu dari- negara dari luar itu dari negara mana? apa kayak wajib militer kayak di Korea itu kan ada wajib militer. ya contohnya seperti tadi kita tidak boleh apa saling menghina karena di negara kita terdapat banyak suku, budaya dan agama. Nah kalau kita saling mengejek, timbul rasa rasis dan benci suatu suku hingga akhirnya terjadi sebuah bentrok. Nah itu juga disebut ancaman dan kita sebagai masyarakat negara kita sendiri kita harus ya melindungi lah ya. Ya seperti itu. Ya mas, sembilan. Oh, iya. Maaf ya, gak ada minum. Ya, nggak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol biasa Ngobrol aja. biasa ya. Ya masih meliputi ini lah. Oh iya siap. Nah, Ngobrol santai-santai. oke lanjut ke tadi ketahanan nasional. Sekarang ke pengaruh ketahanan nasional dalam kehidupan berbahaya. Nah ini pengaruh ketahanan nasional. Pengaruh itu sebenarnya pengaruhnya terhadap negara itu apa? Kenapa diadakan ketahanan nasional? Untuk apa? Pengaruhnya apa? Jadi pengaruhnya itu membuat negara kita itu aman. Aman. Kalau kita, Salah satunya membuat negara kita aman. ya, Iya. itu pengaruh Pengaruh. dari pertahanan pertahanan nasional ya. Ya, menjadi aman. Kayak contoh kayak artis-artis ibu kota lah. Mereka pada pindah. Salah satu contoh Agnes Monica. Agnes Monica. Anda tahu kan? Iya. Kenapa dia pindah? Karena dia merasa nggak nyaman. Apa kewajiban kita untuk membuat nyaman? Jadi keamanan kita sendiri sudah ada. TNI, polisi, Polri. Dan apakah itu cukup untuk Ya. mempertahankan negara kita? Tidak, itu kan sebuah kalau ini kan sebuah orang yang wajib menjaga. Tapi kita juga harus mempunyai Iya, itu mempunyai sikap mempertahankan bangsa kita sendiri. Kita Iya. harus ditanamkan dalam diri kita sendiri. Kalau tidak ditanamkan, mau siapa lagi yang Iya. membela? Kalau bukan kita siapa lagi? Kita bergerak sendiri. gitu. bergerak sama harus mengajarkan kepada generasi kita Generasi ya selanjutnya kita Hmm. harus mempertahankan seperti Iya. itu. Kalau Berarti. tidak dipertahankan, maka negara kita akan hancur nanti. Oh iya. Oh kalau dari aspek politik pengaruhnya ketahanan nasional itu bagaimana? Pengaruhnya akan mengandung makna kekuasaan pemerintah atau juga kebijakan pemahaman itu berlaku di Indonesia dengan memisahkan antara poli and poli, sehingga kita menganut suatu paham yaitu politik. Ketahanan nasional ini meliputi bagian utama yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri. Politik dalam negeri dan politik luar negeri. Berarti kita sebagai warga negara harus memahami politik ya? Iya, Itu salah satu bentuk. ya bentuk sikap kita Ah, untuk mengetahui bangsa kita sendiri. Oh. kelihatannya politik. Iya, kita juga harus memahami tentang politik. Kalau tidak memahami, gimana lah? Maksudnya tadi pengaruhnya berarti
pengaruh dalam aspek politik. Iya. Kita kalau pengaruhnya sih, kita akan menganut suatu paham politik. Kita akan paham tentang politik. Itu pengaruhnya kita akan memahami suatu Oh, politik. dan itu akan lebih mengamankan negara kita. Iya. Oh, seperti itu ya. Baik. Mohon maaf, ini ada sedikit gangguan suara karena di sebelah masih ada konek. Itulah salah satu kami untuk mempertahankan negara. Dan itu termasuk ancaman. Iya, ancaman. Ancaman tegas kita. Iya. Ancaman Nggak tegas apa-apa kita, lah. ya. Kita jangan Tapi mereka punya hajat. punya hajat. Dan Kita harus mereka punya hak. Iya, kita harus menghargai Ya, suatu. Itu salah satu bentuk contoh mempertahankan negara. Bukan mas, kalau itu kita sebagai bentuk contoh gitu ya. Toleransi. Toleransi. Tapi kalau habis ini kita tidak mendapatkan prasmanan, Nah itu rasis. itu kita harus berarti dia tidak menghargai kita. Ya baik. Lanjut ke tadi dari aspek politik sudah. Nah, sekarang ke pengaruh ketahanan nasional dalam aspek ideologi. Nah, menurut Mas Agi nih, gimana itu? Pengaruhnya apa? dari Mas Bagas dulu. Saya tadi kan sudah menjawab. Oh iya, Mas Bagas, gimana Mas Bagas? Apakah ada masih Jangan, Mas. menurut Mas Usman? Mas Usman lagi, jangan Mas Usman lagi toh. Tadi bisa diulangi. Yaitu Pertanyaannya? tadi kan sudah pengaruh ketahanan nasional dalam aspek politik. Nah, sekarang kita ke pengaruh ketahanan nasional dalam aspek ideologi. Menurut Mas Bagas sendiri, pengaruhnya apa? Sebelum saya menjelaskan tentang pengaruh, saya akan bertanya kembali kepada Anda. Oh iya, silakan. Apa itu ideologi? Ideologi itu sebuah ide pokok dalam suatu pikiran lah ya. Intinya seperti itu. Mas Agi sendiri ideologi itu apa? Menurut saya itu ya pemikiran. Ya pemikiran. Oh, sebuah ide apa ya? Inti dalam suatu pemikiran. Gitu. Jika ada Tapi ideologi umumnya itu harus baik loh. Jangan yang jahat. Ya, Kalau jahat ya, timbulnya jadi teroris kita. saya juga setuju kalau itu. Ya, gimana Mas Agi? Mas Bagas. Sorry ya. Iya. Ini saya agak Ngeblank. ngeblank ini. Karena dapat prasmanan. Haus. Bos, kru. Ini krunya gimana ini? Ya, silakan. Tadi gimana? Tanyanya saya lupa lagi. Astaga. Anda Dari Arab Anda harus pakai bahasa Arab. Anda tadi kesini naik onta kan? Nah, Nah, Onta. Orang niat taat agama. iya, oke. ya Silakan. lanjut. Tadi pengaruh ketahanan nasional dalam aspek ideologi itu bagaimana? Pengaruhnya itu dampaknya itu. Ya dampaknya kalau kita mengikuti hal itu ya. Nah, Itu kan secara ada kita juga. merasa apakah ideologi kita mungkin akan- memberikan motivasi. Ah. Memberikan motivasi. Motivasi ya. Kalau menurut saya sih karena kita mempunyai hutan, sawah, hutan, sawah, lautan. gunung dan Terus nggak lautan. luas. Kalau sebisa mungkin kalau kita ingin menjadi Negara ya kita harus harus memanfaatkan sumber daya itu. Memanfaatkan, ya. jangan malah ekspor, impor. Kalau ekspor nggak apa-apa. Tapi kalau impor itu sebuah ancaman. Dan itu secara tidak langsung kita masih dijajah. Iya. Jajaran. Jadi kita harus pandai-pandai memanfaatkan sumber daya yang ada di negara kita. Menurut Mas Agi sendiri bagaimana? Apakah menambahi atau cukup seperti itu saja? Nah, kalau dari segi aspek ideologi ya, Ya, pengaruhnya dampak. tampaknya itu kita akan memberikan menjamin segala inspirasi hidup dan kehidupan manusia baik dalam perseorangan maupun sebagai anggota masyarakat, memberikan inspirasi ya. Itu memberikan inspirasi. Ya kurang lebih sama lah. Berarti Memberikan motivasi, inspirasi. dengan adanya ketahanan nasional dalam berideologi kita lebih tenang, lebih rileks lah ya karena tidak ada
ancaman dari segi mana, dari pihak manapun lah ya. Nah, Oke, kita lanjut ke oke seperti sih itu. mas. Kita itu harus si kontol ya mas. Apa itu? Bisa diulang? Si kontol. Apa itu si kontol? Anda jangan berpikiran negatif. Ya, Si kontol itu menyemak situasi, kondisi dan toleransi. Oh, jadi itu konteksnya negatif tapi memiliki makna yang Iya. positif. Si Oh, kontol, iya. situasi, kondisi, kondisi dan Tol. toleransi. Nah, dan si kontol. dalam Anda jangan berpikiran negatif. Karena itu memiliki makna yang positif. Jika Oke, baik. Kita lanjut ke oh, sudah ya. Oke, sudah. Oke. Terima kasih telah menemani saya. Ya sama-sama. Mungkin ini wawasan saya, pengetahuan saya bertambah lah ya. Ya. Terima kasih kepada kalian. Bukan Anda berdua. saja tapi teman-teman Oh, juga iya. akan mengetahui ya semoga aja. Kalau Iya. otaknya nggak pada mulai. Ya. Bagi Anda yang kurang paham. yang kurang paham, Bisa tanyakan kami. bisa tanyakan di kolom komentar seperti ini ya. Kalau Ya, Baik, terima kasih Mas Haki, Mas Bagas. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.